Topik ini jarang dibahas, padahal kasusnya pasti ada di perusahaan apapun. Hai guys, hari ini kita bakal bahas subtopik dari kewajiban lancar sebelumnya, yaitu tentang payroll accounting. Buat kalian yang belum lihat pembahasan tentang kewajiban lancar atau current liability, kalian bisa lihat video sebelumnya di Fakultif. Payroll atau proses penggajian ini akan saya bahas sedikit lebih real, supaya kamu bisa langsung terapin nanti. Yuk kita langsung bahas. Di perusahaan manapun, pasti ada yang namanya payroll atau proses gajian ini. Dan terkadang komponen-komponen dalam penggajian ini melibatkan pembayaran ke pihak eksternal di perusahaan seperti pajak maupun BPJS Ketenagakerjaan. Problemnya, pembayaran-pembayaran ke pihak eksternal ini terjadi di waktu yang nggak bersamaan dengan pengakuan gaji di perusahaan. Dan untuk perusahaan-perusahaan tertentu, terutama perusahaan yang tanggal bayar gajinya di awal bulan, hal ini menjadi sedikit lebih rumit karena rentang waktu pengakuan biaya dan pembayaran gajinya terjadi di saat yang nggak bersamaan juga. Nah, gimana solusinya? Saya bahas pakai contoh kasus di Indonesia ya. Kasus penggajian pastinya beda-beda di setiap perusahaan. Bahkan dari satu bulan ke bulan lainnya bisa jadi berbeda meski di satu perusahaan yang sama. Ada yang ngasih tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, ada yang memasukkan potongan kasbon karyawan ke payroll, ada yang ngasih tunjangan pensiun, hingga untuk perusahaan tertentu yang memiliki koperasi karyawan. Ada yang memasukkan potongan koperasi langsung melalui payroll perusahaan. Namun secara umum, di Indonesia ada 3 komponen di luar gaji yang pasti ada di setiap payroll, yaitu pajak, jam sostek, atau sekarang disebut BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Saya akan bahas payroll ini dengan memasukkan ketiga komponen ini. Komponen atau variasi lainnya bisa kalian terapkan menggunakan konsep yang sama. Sebelum masuk ke payroll, buat kalian yang belum tahu mekanisme pajak dan BPJS ini, saya coba jelaskan sedikit dulu ya. Di Indonesia, pajak atau lebih tepatnya PPh 21 karyawan ini dipotong oleh perusahaan ke karyawan, untuk selanjutnya disetorkan oleh perusahaan ke pajak. Sementara untuk BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, terbagi menjadi 2. Ada yang merupakan tanggungan karyawan, ada yang merupakan tanggungan perusahaan. Jadi misalnya, kalau total gaji karyawan selama bulan ini sebesar 200 juta rupiah, dan total PPh karyawan yang dipotong perusahaan sebesar 20 juta rupiah, lalu untuk BPJS Ketenagakerjaan, yang jadi tanggungan perusahaan sebesar 8 juta rupiah dan yang dipotongkan ke karyawan sebesar 4 juta rupiah. Dan untuk BPJS Kesehatan, yang jadi tanggungan perusahaan sebesar 3 juta rupiah dan yang jadi tanggungan karyawan sebesar 1 juta rupiah. Nah, gimana cara jurnal payroll untuk kasus seperti ini? Pertama, kita harus hitung berapa nilai gaji yang menjadi biaya dan berapa yang nanti harus dibayarkan ke karyawan. Total gaji adalah sebesar 200 juta rupiah, dan ini bisa kita catat sebagai biaya gaji di perusahaan. Kita bisa jurnal biaya gaji di debit sebesar 200 juta rupiah. Nah, tapi secara total, yang karyawan akan terima nggak akan sebesar 200 juta, karena nilai 200 juta rupiah ini masih gross, atau sebelum dipotong potongan-potongan seperti pajak dan BPJS. Kita harus kurangkan 200 juta rupiah ini dengan PPh 21 karyawan dan BPJS yang menjadi tanggungan karyawan. Atau 200 juta dikurang 20 juta, dikurang 4 juta, dikurang 1 juta, sama dengan 175 juta rupiah. 175 juta rupiah inilah yang akan dibayarkan ke karyawan nanti. Nah, karena saat tutup buku nilai ini belum dibayarkan, baru dibayarkan di awal bulan depan, maka kita anggap nilai 175 juta rupiah ini sebagai utang perusahaan ke karyawan. Kita bisa jurnal utang gaji sebesar 175 juta rupiah di kredit. Kalau kalian perhatikan, jurnal ini sering kalian lihat, terutama waktu kita bahas jurnal penyesuaian terkait accrued expense. Bedanya, waktu kita bahas jurnal penyesuaian, kita asumsikan nggak ada potongan-potongan, sehingga nilai biaya gaji dan utang gaji besarannya sama. Sementara kenyataannya, seperti contoh kita sekarang, pasti nggak akan sama, karena adanya potongan-potongan. Jadi, sampai di sini kita belum beres guys. Ingat, kita harus menyetor pajak yang kita potong ke karyawan, dan kita harus membayar BPJS juga nanti di bulan depan.
pajak yang dipotong ke karyawan adalah sebesar 20 juta rupiah. Nilai ini tidak menjadi biaya perusahaan, karena yang terjadi adalah kita potongkan ke karyawan. Seolah-olah kita dapat uangnya, lalu kita setorkan nanti di awal bulan depan. Jadi, bisa dianggap hanya numpang lewat aja di perusahaan. Karena saat ini kita baru motong dan belum disetorkan ke pajak, maka kita bisa akui utang pajak di kredit senilai 20 juta rupiah untuk potongan PPh karyawan ini. Selanjutnya, BPJS. Untuk BPJS, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan, kita harus hitung berapa yang harus perusahaan bayar di awal bulan depan. Dan berapa besar dari yang dibayarkan ini yang benar-benar merupakan biaya perusahaan. Kita lihat yang BPJS ketenagakerjaan dulu. Total BPJS ketenagakerjaan yang harus dibayarkan adalah sebesar 8 juta ditambah 4 juta, sama dengan 12 juta rupiah. Karena baru dibayarkan nanti, kita bisa akui utang BPJS ketenagakerjaan sebesar 12 juta rupiah di kredit. Nah, kalau kalian perhatikan, dari 12 juta ini, hanya 8 juta yang benar-benar jadi tanggungan perusahaan. Nilai inilah yang menjadi biaya di perusahaan. Sementara sisanya sebesar 4 juta, kasusnya sama seperti PPh tadi, hanya numpang lewat, kita potong ke karyawan, terus kita setorkan nanti. Sehingga, kita hanya boleh mengakui biaya BPJS ketenagakerjaan di debit senilai 8 juta rupiah. Untuk BPJS kesehatan juga sama. Total BPJS kesehatan yang harus dibayar adalah sebesar 3 juta ditambah 1 juta, sama dengan 4 juta rupiah. Kita akui utang BPJS kesehatan di kredit sebesar 4 juta rupiah. Lalu, dari 4 juta ini, yang benar-benar menjadi biaya perusahaan hanya 3 juta. Sehingga, kita jurnal biaya BPJS kesehatan di debit senilai 3 juta rupiah. Beres deh jurnal payroll kita untuk periode ini. Di bulan depan, waktu gaji dan utang lainnya dibayarkan atau disetorkan, kita tinggal jurnal aja. Utang pajak di debit senilai 20 juta. Utang BPJS ketenagakerjaan di debit senilai 12 juta. Lalu utang BPJS kesehatan di debit senilai 4 juta. Dan utang gaji di debit senilai 175 juta. Kalau pembayaran ini melalui kas, kita jurnal juga kas di kredit senilai 211 juta. Gampang kan guys kalau kita ngerti alur transaksinya? Sekarang kalau ada variasi-variasi kasus gimana kak? Gampang, kita tinggal sesuaikan aja ke jurnal kita ini. Misalnya ada potongan kasbon karyawan waktu gajian. Katakan salah seorang karyawan punya gantungan kasbon senilai 2 juta rupiah. Pinjaman karyawan ini dipotong lewat gaji dia. Waktu karyawan pinjam, tentunya perusahaan langsung menjurnal piutang karyawan di debit dan kas di kredit masing-masing senilai 2 juta rupiah. Di akhir bulan, waktu kita buat jurnal payroll, kita tinggal tutup aja piutang karyawan ini dengan cara menjurnal piutang karyawan di kredit senilai 2 juta rupiah. Dan karena nilai yang dibayarkan ke karyawan nanti dipotong kasbon ini, maka utang gaji kita bukan lagi senilai 175 juta, tapi harus dipotong senilai kasbonnya, yaitu 2 juta rupiah. Jadi, utang gaji kita ke karyawan adalah senilai 173 juta rupiah. Pada saat nanti dibayarkan di awal bulan depan ke karyawan, jurnalnya sama, cuma nilainya aja yang beda. Kita bisa jurnal utang gaji di debit 173 juta dan kas setelah dipotong kasbon di kredit 209 juta. Kalau ada variasi-variasi kasus lainnya, logikanya sama aja guys. Kita pahami dulu transaksinya seperti apa, tinggal kita sesuaikan ke jurnal kita. Oke guys, ini sedikit pembahasan lebih detail mengenai topik kewajiban lancar kita, khususnya tentang accrued expense yang terjadi di kasus payroll perusahaan. Di topik selanjutnya, kita akan lanjutkan membahas sisi liability di neraca, yaitu kewajiban jangka panjang atau long-term liability. Pastiin kalian subscribe channel Fakultif untuk bisa ikutin pembahasan ini. Tetap be simple waktu kalian belajar akuntansi. See you guys!